Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Muhammad Irhamni, NRP 3122521010. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen aplikasi. Langsung ke tugas pendahuluan. Apa yang dimaksud dengan RPM? Sebutkan fungsi-fungsi RPM. RPM adalah singkatan dari revolution per menit, yang berarti jumlah putaran yang dilakukan oleh objek dalam 1 menit. Fungsi-fungsi RPM antara lain digunakan untuk mengukur kecepatan rotasi suatu objek seperti mesin atau kipas, digunakan untuk mengendalikan kecepatan mesin atau motor, digunakan sebagai indikator kesehatan mesin. Sebutkan opsi-opsi yang digunakan pada perintah RPM dan jelaskan maksudnya. RPM min I, nama paket .rpm akan menginstal paket RPM dengan nama yang ditentukan. RPM-U, nama paket .rpm akan mengupgrade paket dengan versi baru. RPM-E, nama paket akan menghapus paket dengan nama yang ditentukan. RPM-I, nama paket akan menampilkan informasi tentang paket dengan nama yang ditentukan. Apa yang dimaksud dengan perintah tar? Tar singkatan dari tab archive, digunakan untuk membuat file tar pada semua sistem file yang disebut dengan tarball. Apa yang dimaksud dengan perintah gzip? Gzip adalah sebuah utilitas pada sistem Linux yang digunakan untuk kompresi file. Singkatan gzip sendiri merujuk pada GNU-zip, yang merupakan implementasi utilitas kompresi berdasarkan algoritma delete. Langsung ke percobaan aja ya. Pada percobaan kali ini, pertama kita menginstal Sambat terlebih dahulu. Kita matikan www.samba.org. Kita ke get Samba, kita ke Samba. Di sini karena kita sudah menload, maka saya cancel. Terus kita ke terminal, kita masuk sebagai router dengan cara sudo su, terus kita mengetikkan ini untuk mengekstrak file Samba menggunakan perintah tar. Pada tahap ini proses mengekstrak file Samba dengan cara menggunakan tar. Tahap pertama harus masuk ke terminal sebagai root, selanjutnya masukkan berbagai command untuk mengekstrak file Samba. Selanjutnya informasi tentang paket atau software dengan cara rpm Samba. Pada perintah pertama, yaitu perintah rpm dengan opsi min-key query info, untuk melihat informasi dari paket yang telah terinstall dengan menggunakan. Tapi karena pada paket Samba saya tidak terinstall, maka akan ada pesan error. Kita teruskan aja. Kita install dari cd-rom cd/nt cd-rom terus ke rpm titik 5 1s titik i 3 6
Pada perintah di atas kita masuk ke direktori CD-ROM, namun karena CD-ROM belum terpasang atau tidak ada, maka akan muncul pesan error. Kemudian perintah RPM di atas dengan opsi main HPI atau query pack info jika berhasil, yaitu untuk melihatkan informasi mengenai paket tersebut, namun paket tersebut masih mentahan yang belum terinstall atau dalam format RPM. Oke, selanjutnya melihat file apa saja yang opsi berarti kita masukkan RPM main key sama more. Perintah RPM dengan opsi main QL query list tersebut jika berhasil maka akan melihat daftar file-file yang telah terinstall. Pada kasus di atas terdapat pesan error paket sampah tidak terinstall. Kita ke 6 lihat file konfigurasi menggunakan RPM min key sama more. Perintah RPM min query config merupakan perintah untuk menampilkan paket-paket beserta konfigurasinya. Ketujuh, melihat dokumentasi file menggunakan RPM min key sama /more. Perintah RPM min query dokumen merupakan perintah untuk menampilkan file dokumentasi yang biasanya ada di user share sama share/doc. Kita melihat script file yang digunakan untuk instalasi menggunakan RPM min key spasi /script sama. Perintah RPM di atas digunakan untuk memperlihatkan tulisan script ketika instalasi atau penghapusan dimulai. Kita masuk ke percobaan kedua, yaitu menghapus paket menggunakan RPM Apache. RPM Apache dan RPM Apache. Perintah RPM Apache digunakan untuk melihat atau menampilkan Apache yang terinstall. Kita kedua, paket Apache tidak, kita menggunakan perintah RPM mode /php3. Pada tahap ini menunjukkan permasalahan kenapa paket Apache tidak dapat dihapus karena masih ada paket lain yang tergantung atas paket tersebut, yaitu modul PHP. Maka bisa dihapus dahulu dengan menggunakan pagar RPM min mode /php3. Setelah itu paket Apache baru dapat dihapus menggunakan RPM mode /php3 RPM sama. Pada tahap ini paket Apache bisa dihapus apabila paket mode /php3 dihapus terlebih dahulu. Kita masuk ke percobaan 3 menggunakan tar logout dari root dan mungkin sebagai user. Kita keluar dari root dan masuk sebagai user. Terus kita perhatikan dan lihatlah isi dan pindah directory ke desktop.
Ini sudah ke desktop menggunakan pada tahap ini harus berada terlebih dahulu di home directory menggunakan perintah cd. Selanjutnya lihat isi home directory dengan perintah ls. Ini isi dari home directory. Selanjutnya masuk ke dalam directory desktop dengan perintah cd desktop. Kita akan masuk ke cd desktop, cd desktop. Kita sudah masuk ke cd desktop. Selanjutnya kembali lagi ke home directory dengan menggunakan perintah cd. Sudah. Terus buatlah filter pada directory desktop. Kita melihat posisi kita menggunakan pwd. Kita menggunakan tar slash cvf desktop titik tar desktop. Kita memilih desktop tar di dalam desktop. Nah, sudah kita lihat. Nah, ini sudah ada ya desktop tarnya. Lalu kita rename directory desktop menjadi desktop folder dengan cara seperti berikut. Pertama kita ke desktop titik ini ada desktop titik lalu kita masuk ke dalam cd desktop titik maaf. Kita melihat terus kita keluar lagi, lalu kita ekstrak isi file dari filter menggunakan perintah tar xvf desktop titik tar. Terus kita melihat kita masuk ke desktop, pada opsi tar tersebut terdapat opsi main x ekstraksi yang berarti file kompresi desktop. Tar tersebut akan diekstrak. Selanjutnya pada tahap ini adalah mengekstrak isi dari tar. Selanjutnya melihat isi dari directory. Selanjutnya kembali lagi ke desktop. Kita hapus directory desktop menggunakan rm rf desktop. Kita keluar dari desktop. Pada tahap ini adalah bagaimana cara menghapus directory desktop dengan cara menggunakan perintah rm spasi min rf desktop.
percobaan 4 menggunakan gzip. Kita coba menggunakan gzip desktop titik tar, kita lihat ls. Nah, menambahkan tar ini desktop titik tar titik gz. Ya, pada tahap ini diawali dengan membuat file gzip dari direktori tar, yaitu dengan menggunakan perintah gzip desktop titik tar. Selanjutnya melihat direktori menggunakan perintah ls/a/al atau l. Kedua, dekompresi file gzip desktop tr.gz dan coba menggunakan pertama gzip min d desktop titik tar titik gz /ls min ls min a. Kita melihat, nah, sudah menjadi desktop tar. Mari habis itu menggunakan perintah tar spasi xvf desktop titik tar. Nah, terus lihat lagi ls. Desktop masih ada. Terus kita masuk ke desktop. Stop. Nah, masuk ke desktop. Pada tahap ini dilakukan untuk mengekstraksi dan dekompresi. Tahap pertama melakukan dekompresi file gzip desktop tar.gz dengan menggunakan perintah gzip spasi /d desktop.tar.gz. Tahap kedua melihat file directory menggunakan perintah ls min al. Tahap ketiga yaitu mengekstrak file isi tar menggunakan perintah tar spasi exv desktop.tar. Tahap keempat melihat direktori menggunakan perintah ls.al. Tahap 5 masuk ke dalam direktori desktop menggunakan perintah cd desktop. Tahap ketiga yaitu hapus file tar dan direktori desktop.o. Kita menggunakan di dalam file desktop titik tar. Nah, kita keluar dari desktop dulu, baru kita rm desktop titik tar. Setelah itu rm min rf desktop titik karena kita sudah menghapusnya dan kita lihat, nah sudah tidak ada lagi desktop titik alt sama desktop titik tar. Menghapus kita berhasil. Lalu kita masuk ke latihan. Buatlah file menggunakan editor V dengan nama Anda. Nah, kita akan membuatnya. Pada kesempatan ini saya menggunakan text editor Nano karena lebih simpel saja. Terus dengan nama saya Dava Irhamni .txt. Di sini
Langkah-langkah membuat file zip dari suatu direktori pada Linux. Saya menggunakan zip file .zip .dava /irhamni.txt membuat direktori zip edir dava irhamni. Oke, zip /r folder zip zip dava irhamni. Kita Ctrl X, Y untuk menyimpan, enter. Setelah buat text editor, selanjutnya kita buat menjadi filter dan kompresi file tersebut menggunakan gzip dengan cara sebentar, kita masuk ke tar masih c namanya dava irhamni tar desktop. Masuk ke desktop, lihat tps. Nah, ini ada ya .txt. Oh, biru ini tar ada irhamni tar, kemudian file tersebut menjadi tar. Menggunakan perintah gzip spasi dava irhamni tar gzip /d dava irhamni tar gz. Lihat lagi. Nah, dava irhamni akan muncul ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.